Iya, Oke, baik. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Anggi Zahid. I'm student from Hairun University. Uh, I'm here to ask three questions related to being able to become a pharmacy today. First of all, I would like to say thank you very much to you for taking the time for me. Oke. The next question, number one. Number one. Yes. What motivation you to become a pharmacist? A letter and what challenges do you face? Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Anggi, mahasiswa farmasi semester 2. Sebenarnya motivasi saya masuk apoteker itu sebenarnya dari dukungan orang tua yang pertama, kemudian yang kedua itu karena keinginan sendiri. eh, ini kan untuk kuliah di apoteker itu ilmunya itu sangat banyak manfaatnya, terutama untuk kita sendiri dan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, karena kita bisa membantu orang-orang yang ada di sekitar kita dengan menggunakan ilmu yang kita pelajari selama di apoteker. Itu sih saja. Kemudian karena dukungan kedua orang tua juga, support dari kedua orang tua, mulai dari dukungan ininya, di dananya, karena kuliah di apoteker itu lumayan budgetnya gitu. Ya, baik. Terus apalagi ya? Kemudian tantangannya selama kuliah apoteker itu kan ada step-stepnya. Mulai dari farmasi kita kuliah 4 tahun, itu tantangannya mulai dari praktek, kemudian prakteknya banyak, jadwalnya yang padat, kemudian berikut laporan-laporannya setelah praktek, itu sangat menguras waktu dan kadang-kadang itu mahasiswa hampir menyerah di tengah jalan. Jadi kita harus pintar-pintar untuk memanage waktu kita supaya prosesnya bisa sampai finish, sampai selesai menjadi apoteker begitu. Kemudian ada lagi Eh, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, number two, have you ever felt like give up in the first of pharmacy? What keep you going? Apa tadi? Oh iya, rasa ingin menyerah. Kalau kalau saya, kalau pengalaman pribadi itu kalau sampai menyerah di perkuliahan apoteker itu tidak pernah sampai menyerah sih. Cuman kadang memang selama perjalanannya itu kurang lebih 4 tahun di farmasi, kemudian tambah 2 tahun di apoteker, itu memang tantangannya luar biasa. Jadi eh, mulai dari laporannya, kemudian prakteknya. eh, Kalau untuk menyerah tidak, karena eh, kita bisa memanage waktu kita toh. Terus ada beberapa hal yang eh, selama selama prosesnya itu kita bisa kerjakan laporan-laporannya dengan baik. Kemudian kita juga rajin mengerjakan semua apa yang kita eh, lakukan yang diberikan sama dosen. Kita kerjakan sampai selesai. Jadi sampai menyerah tidak sampai menyerah sih. Baik, Kak. Kemudian apa lagi ya? Apa lagi? Tunggu saya lihat dulu apa lagi ntar anunya tadi pertanyaannya tadi. Kak, sekarang pertanyaan yang ketiga, Kak. Oh iya, oke. Pertanyaan yang ketiga itu, what advice will you give to students who aspire to become a pharmacy in the future? Additionally, what are some strategies for maintaining motivation in the face of academic pressure in the such as grade, report, and writing
examination. Apa sih? Nomor 3, apa Oh saja iya, Kak? tunggu dulu. Apa saran bagi mahasiswa yang ini? Saya nggak baca tadi itu yang ketiga itu menjadi apotek. Di masa depan, Kak. Oh iya, oke. Sarannya mungkin untuk yang menjadi apoteker di masa depan, kita itu harus pintar-pintar untuk apa selalu apa namanya belajar, maksudnya pembelajar seumur hidup karena untuk di dunia obat-obatan itu obat-obatnya kan selalu update. Jadi kita harus selalu apa namanya update masalah informasinya. Kemudian ya untuk membangun semangat belajarnya itu kita apa tadi? Membangun semangat. Belajar. Oh iya, kita harus membangun eh, circle-circle pertemanan yang bagus supaya pada saat kerja kelompok atau kerja tugas itu bisa membantu kita menyelesaikan tugas akhir yang kita kerjakan gitu. Kemudian apa lagi ya? Harus pintar-pintar memanage waktu. Karena kalau kita tidak pintar memanage waktu, bisa-bisa laporannya keteteran atau tugas-tugasnya keteteran. Jadi jangan pakai sistem kebut semalam. Iya, Kak. Itu saja sih. Oke. Kemudian itu untuk kuliah di apoteker tidak perlu harus pintar sih, yang penting rajin karena kalau orang rajin itu pasti bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Itu saja. Terima kasih, Kak, atas Ya, meluangkan waktu untuk saya melakukan wawancara. Kak Apoteker Wahyuni S. From. iya.